Berhenti, ucap Syifa. Perempuan berambut sebahu pun memberhentikan langkah saat hendak membukakan pintu. Kepalanya berputar menatap Syifa. Bisakah kamu mengatakan jika aku tidak ada di sini kepada pemuda itu? Perempuan berambut sebahu tampak berpikir beberapa detik, kemudian berujar, "Akan ku coba." Syifa menghela napas perlahan. Dia mendengar suara Rauf saja sudah membuat dadanya berdebar. Lalu, saat kenangan kembali menghinggapi otaknya, dadanya sesak. Entahlah, ini bukan saatnya untuk memikirkan bagaimana Rauf bisa sampai di sini. Yang lebih penting, bagaimana dia bisa mengabaikan suaminya seperti itu. Apakah ini baik-baik saja? Namun, dia juga tidak bisa mengabaikan rasa sakit hatinya yang saat ini masih berbekas. Tangan kanannya diletakkan di depan dada, sesak dan berdebar. Itulah rasanya. Dia menutup mata, merasakan hawa dingin kembali menusuk tulangnya. Air matanya berlinangan. Dia dapat melihat badan Rauf yang menggigil dari kaca jendela. Bibir dan mukanya pucat. Hampir sekujur tubuhnya basah karena air hujan, walaupun sudah memakai mentel. "Mohon maaf, tapi di sini tidak ada yang bernama Syifa." Syifa menelan ludah. Apakah tindakannya ini benar? Dia kini duduk di kursi dekat dengan jendela. Dari situ dia dapat melihat wajah frustasi Rauf di depan perempuan berambut sebahu. "Tapi mohon maaf, bisakah cek sekali lagi? Dia memang bukan penghuni sini, tapi beberapa hari yang lalu dia menumpang di sini, di kamar adiknya," kata Rauf mendesak, matanya memancarkan keputusasaan. Perempuan berambut sebahu melipat kedua tangan di dada. Dia menatap Rauf sedikit canggung. "Saya sudah ngekos di sini selama 5 tahun, dan selama sepekan ini saya tidak kemana-mana. Saya tidak melihat ada perempuan yang datang beberapa hari lalu ke sini. Mohon maaf, Mas." Perempuan berambut sebahu membungkuk tanda meminta maaf. Rauf tersenyum pilu. Mata Rauf beredar ke seluruh penjuru. Kemudian dia berterima kasih kepada perempuan berambut sebahu. "Maaf, sepertinya saya salah alamat. Mohon maaf sebelumnya," ucap Rauf dengan tersenyum. Rauf pergi, menancapkan gas meninggalkan seorang perempuan yang sedang tergugu. Dia menangis terseduh. Tangannya diletakkan di mulut. Dia benar-benar tidak bisa melihat suaminya yang menderita seperti itu. Melihat punggung suaminya yang semakin mengecil, sejujurnya membuat dada Syifa sesak. Apalagi diguyur hujan. Apa pemuda itu akan baik-baik saja? "Mbak," perempuan berambut sebahu mendekatinya. Syifa segera menyeka air mata dengan kedua tangannya. "Itu suami Mbak ya?" Syifa yang saat itu menunduk pun harus mengangkat kepala. Dia tersenyum kecut kepada perempuan berambut sebahu. Walaupun Syifa tidak mengiyakan, tetapi perempuan berambut sebahu tahu. Mungkin semua orang juga akan tahu jika berada di posisinya. Kadang diam sambil tersenyum adalah salah satu cara untuk mengekspresikan kata iya. "Mbak, apa Mbak lebih baik memaafkannya saja?" Syifa kembali tersenyum kepada gadis di depannya. Dia ingin sekali melupakan, tapi bagaimana caranya? Bagaimana dia akan melupakan rasa sakit saat mengetahui suaminya mencintai orang lain? Bagaimana dia akan melupakan rasanya dinikahi tanpa ada rasa cinta? Bagaimana? Maaf, sepertinya aku terlalu ikut campur. Itu tadi hanya saranku, jadi tidak digunakan, tidak apa-apa, kata perempuan berambut sebahu dengan tersenyum canggung. Dia agak merasa bersalah. "Maaf ya," Syifa tersenyum. "Maaf karena kamu sudah berbohong kepada orang lain karena aku. Maaf aku karena melibatkanmu." Tidak apa-apa. Jika Anda di sini, pasti gadis itu juga akan melakukan hal yang sama. Selama Mbak Syifa di sini, aku sudah mulai menganggap sebagai kakakku sendiri. Perempuan berambut sebahu itu tersenyum. Dia menghapus genangan air mata Syifa.
Tiba-tiba ponsel Syifa kembali berdering. Dengar tergesa, dia beranjak dari kursi sofa dan pergi menuju kamar. Dalam perjalanan menuju kamar, dadanya berdebar. Apakah itu Rauf? Setelah sampai di tempat, barulah pertanyaannya terjawab. Dan benar, Rauf yang mengiriminya pesan hampir berjumlah 80. Dengan panggilan tak terjawab 13 kali. Syifa menelan ludah. Dia bahkan tidak sempat membaca satu persatu pesan yang dikirim oleh Rauf. Saat hendak membaca satu pesan itu, tiba-tiba pesan baru muncul. Kali ini Pak Nur yang mengiriminya. Daripada membaca pesan dari Rauf, lebih baik dia membaca pesan dari Pak Nur, mertuanya. Siapa tahu ada hal yang penting. Dan itu memang benar adanya. Dari Pak Nur. Assalamualaikum Syifa, kamu di mana? Semua orang tengah mengkhawatirkanmu, tidak terkecuali aku. Bisakah kamu bergegas pulang? Bapakmu sakit. Dia selalu mengigau dirimu semalaman. Dek, Bapak. Tanpa disuruh, dia bergegas mengemasi barang-barangnya untuk pulang saat itu juga. Perempuan berambut sebahu yang melihatnya pun menatap heran. Mbak mau kemana? Pulang, Dek. Hujan-hujan begini? Tanya si perempuan berambut sebahu cemas. Beberapa kali dia melihat hujan yang belum juga reda. Langkah kaki Syifa menimbulkan cipratan, genangan air di mana-mana. Beberapa kali secara tidak sengaja dia menginjaknya. Untung saja perempuan berambut sebahu meminjaminya sebuah payung. Jika tidak, pasti dia akan hujan-hujan sampai ke rumahnya. Setelah memakan waktu sekitar 30 menitan, akhirnya dia sampai di jalan belokan dekat rumahnya. Hanya dalam 5 menit dengan berjalan kaki, pasti dia sudah sampai di rumah. Di tengah rinaian hujan dan bunyi koper yang beradu dengan aspal, tiba-tiba ada seseorang yang menggenggam tangannya. Spontan dia membalikkan badan. Payung yang dibawanya pun terjatuh. Mas Rauf, Syifa menatap mata bola mata Rauf dalam-dalam. Di mata itu dia dapat melihat penyesalan yang teramat dalam. Di bawah rintikan hujan, mereka berdua beradu pandang. Syifa menangis perlahan. Syukurlah hujan bisa menyamarkan tangisannya. Maafkan aku, Fah. Maafkan aku. Mengapa kamu ada di sini? Tanya Syifa tersenyum kecut. Dia menatap Rauf sedetik kemudian mengalihkan pandangan ke penjuru tempat sejauh mata memandang. Aku menunggumu di sini karena aku punya firasat kamu pulang hari ini. Mengapa kamu hujan-hujan seperti ini? Aku tidak mau kamu sakit. Aku akan mengantarmu sampai ke room. Secepat kilat, Syifa melepaskan pegangan tangan mereka. Maaf, aku tidak butuh tumpangan. Syifa menunduk, membuat Rauf harus menggunakan kedua tangannya untuk mengangkat kepala Syifa. Matanya menatap Syifa sedikit lebih lama. Sedangkan gadis itu tersenyum kecut. Dia melepaskan tangan kekar Rauf dari wajahnya. Tolong ya, jangan pegang-pegang aku, Mas. Rauf tergugu mendengar perkataan Syifa barusan. Hei, apa maksudmu? Bukankah aku ini suamimu? Dahi pemuda itu mengerut, kemudian tertawa kecil dan menganggap ini semua lelucon. Mas, untuk apa kamu berpura-pura baik kepadaku di depan semua orang? Untuk apa juga selama ini kamu berpura-pura bahagia memiliki pasangan sepertiku? Sejak kapan suami tidak memiliki rasa cinta kepada sang istri? Bisakah kamu berhenti membodohi dirimu sendiri? Untuk apa kamu menyentuhku jika ada seseorang lain yang lebih ingin kau sentuh? Muka Rauf pucat pasi. Selama 2 jam dia duduk di sebuah warung kecil menunggu gadisnya. Tetapi saat sudah bertemu malah seperti ini. Rasa bersalah itu mulai hadir di dada Rauf. Dia menunduk. Dia tidak tahu rasanya 3 hari saja tanpa Syifa seperti 3 bulan. Bergelayut dengan kesalahan dan penyesalan. Dengan tangan pelan dia berujar, sungguh aku sudahi saja hubungan kita, Mas. Sepertinya cintaku saja tidak cukup untuk kita berdua. Dek,
Ya Allah, padahal cinta itu mulai tumbuh di hati Rauf. Rasa itu perlahan berkecambah di relung sanubarinya. Hujan kala itu juga berjasa, menyamarkan air mata seorang pemuda yang baru saja putus cinta. Ya Allah, betapa sakitnya cinta bertepuk sebelah tangan, katanya dalam hati. Manik matanya melihat punggung Syifa yang semakin mengecil. Apakah selama ini Syifa menahan rasa sakit itu? Bukankah betapa kuat dia? Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Bersambung.